Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Restuyolita dengan NIM S1B1211202 dari kelas D Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas dua topik materi, yaitu perbedaan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, dan topik duanya yaitu pandangan dasar ekonomi Islam. Oke, pada pembahasannya, ilmu ekonomi pada hakikatnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan dengan cakupan yang sangat luas. Berbagai kajian ekonomi seperti prinsip ekonomi, motif ekonomi, ciri-ciri ekonomi, dan bidang kajian lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam kehidupan. Nah, beda halnya dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu mekanisme atau prosedur atau cara kerja yang digunakan oleh para pelaku ekonomi sesuai dengan bidang masing-masing dan menjalankan prinsip keuntungan dengan cara masing-masing, namun tetap berpedoman terhadap ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan baik dan maksimal. Lanjut pada pandangan terhadap problem dasar ekonomi. Nah, manusia dan masyarakat senantiasa memiliki kebutuhan baik barang maupun jasa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, muncul problem yang asasi, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas, sarana pemenuhannya terbatas. Problem asasi ekonomi adalah kelangkaan. Di sini ada 3 problem fundamental. Yang pertama melahirkan 3 problem fundamental ekonomi, yaitu apa komoditas yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang kedua, bagaimana komoditas tersebut akan diproduksi. Dan yang ketiga, untuk siapa komoditas tersebut akan diproduksi. Dengan istilah lain, problem yang mendasar dari ekonomi ada 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Bagaimana solusinya? Nah, di sini ada solusi sistem ekonomi kapitalisme. Sebelum ilmu ekonomi modern lahir, aliran ekonomi yang ada adalah ekonomi merkantilisme. Aliran ini memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri sendiri. Aktivitas ekonomi tidak boleh berjalan sendiri karena menimbulkan penindasan antar manusia. Nah, negara harus berperan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan negara, juga harus memproduksi berbagai komoditas untuk diekspor guna memperoleh emas. Selanjutnya, kegagalan merkantilisme. Merkantilisme ini ternyata gagal mensejahterakan ekonomi rakyatnya, bahkan membuat perekonomian semakin memburuk. Hal ini mendorong lahirnya paham baru yang dianggap revolusioner pada waktu itu. Aliran yang memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah dan egois sehingga harus dikendalikan oleh negara. Aliran yang salah. Selanjutnya, sifat serakah manusia. Sifat serakah dan egois itu tidak boleh ditekan dan dikendalikan oleh negara, sebab sifat manusia seperti ini tidaklah negatif, tetapi justru sangat positif, karena akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Sifat egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Setiap orang yang menginginkan laba dan dalam jangka panjang tidak akan menaikkan harga di atas tingkat pasar. Selanjutnya, mekanisme pasar bebas. Jika mekanisme pasar berjalan secara bebas, maka 3 problem ekonomi dapat diselesaikan secara alami. Yang pertama, mekanisme pasar bebas akan mampu menyelesaikan masalah bagaimana dan untuk siapa. Ketiga, problem ekonomi tersebut akan dapat diselesaikan dengan mekanisme harga yang terbentuk dari proses keseimbangan pasar. Dengan istilah lain, mekanisme pasar bebas akan mampu menyelesaikan masalah produksi, konsumsi, dan distribusi sekaligus.
Selanjutnya di keseimbangan pasar bebas, kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk barang-barang yang dihasilkan. Daya beli diperoleh dari faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan lain-lain. Pendapatan atas faktor-faktor produksi seluruhnya akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Inilah yang dimaksudkan dengan hukum Say bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Selanjutnya di sini adalah pandangan dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan bukanlah problem yang asasi dari ekonomi manusia. Sehingga persoalan produksi baik apa, bagaimana, dan untuk siapa komoditas akan diproduksi bukanlah prioritas. Pembahasan ekonomi Islam Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem tersebut. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Tanpa bantuan dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem produksi barang dan jasa tersebut. Nah, problem asasi ekonomi menurut pandangan Islam, problem ekonomi yang asasi bukan pada masalah produksi barang dan jasa. Masalah produksi dianggap masalah yang mudah untuk diselesaikan. Masalah yang asasi dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa harus beredar di tengah-tengah masyarakat. Problem asasi ekonomi. Problem ekonomi yang dianggap asasi adalah masalah interaksi manusia yang terkait dengan barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Dengan kata lain, problem ekonomi yang asasi adalah menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Nah, kita dapat meninjau dalam dua aspek, yaitu tinjauan fakta dan tinjauan Al-Quran. Tinjauan fakta, manusia memproduksi barang dan jasa tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri. Faktanya, sebagian besar barang dan jasa diproduksi manusia adalah untuk kepentingan atau kebutuhan manusia lain. Aktivitas ekonomi yang paling besar justru didominasi oleh transaksi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Selanjutnya di transaksi antar manusia. Transaksi itu dapat berupa jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, memberi dan meminta, dan sebagainya. Kenyataannya menunjukkan bahwa proses transaksi inilah yang lebih banyak menimbulkan problem ekonomi dibanding masalah produksi barang dan jasa. Sumber-sumber konflik seperti pertikaian, perebutan, keserakahan, kezaliman, penindasan, ketidakadilan, penyelewengan, penyimpangan, kerebutan, kesalahpahaman, dan sebagainya. Hampir seluruhnya bersumber dari masalah ini. Masalah produksi, sedangkan menyangkut produksi barang dan jasa hampir tidak ada problem yang muncul karena lebih terukur, mudah dihitung, bisa direncanakan, mampu diproyeksikan oleh akal manusia. Masalah produksi sudah hampir berbanding lurus dengan kemajuan teknologi, sehingga hampir dapat dikatakan bukan masalah ekonomi lagi. Selanjutnya, kemampuan berproduksi. Fakta menunjukkan bahwa barang dan jasa saat ini sudah mampu diproduksi secara melimpah ruah oleh manusia, bahkan sudah melebihi kebutuhan manusia itu sendiri. Faktanya juga menunjukkan bahwa produksi dan barang dan jasa yang melimpah ruah saat ini tidak terdistribusi secara adil di tengah-tengah manusia. Nah, itulah tadi penjelasan dua materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.